di atas ketoprak. Ketoprak. Nah iya, emang ada daun jengkol. Ulangin lagi, cakapnya kurang kompak ya. Bareng-bareng, neng, yang di atas nih. Bilang cakep ya. Yang di atas kalau jawab cakap Ustaz doain dapat jodohnya anak presiden. Tapi anak presiden cowok semua anaknya. Ya, ayo. Ada daun salam di atas ketoprak. Cakep. Yang jawab salam belum kom. Yang jawab salam kompak kita doain insya Allah pulang dari sini bawa duit 1 gepok nemu di jalanan. Amin. Kenceng ya. Kalau masalah duit tuh kenceng banget. Kenceng ya. Emang mata duitan semua. Tapi rata-rata yang kenceng ibu-ibu sama perempuan. Sebab kenapa? Karena yang pintar nyari duit adalah perempuan. Saya tahu nih, pintar nyari duit apa nih maksudnya. Benar. Benar Duit. kan, Eng? Duit laki udah diumpetin ketemu ya. Iya. Foto boleh. Itu duit apa namanya? Foto boleh. Duit sial. Duit Oh iya, sial. handphone saya. Udah diumpetin ketemu baik sialan. Ayo kita salam lagi yang kedua. Kalau Ustadz punya pantun, saya juga punya pantun. Boleh kasih. Jawab cakep siap. Bikin nasi uduk pakai daun salam. Cakep. Beli launya di Kalimalang. Cakep. Yang lagi duduk kagak jawab salam, saya doain patunya pada hilang. Gak patuh dia di depan ya, kagak hilang ya. Ayo kita salam yang kedua. Baik, kedua, kompak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita duduk nggak? Boleh nggak? Boleh. Ayo, duduk dosen. Ya, gimana ini? Sini. Ya, coba. Hati-hati jengkang, Ustaz. Nanti duduknya sebelah. Kalau Ustadz ada caranya duduk. Coba gimana Ustadz? Pengen tahu Ini nih. bangku diginiin. Coba Saya duduk mari ya. Iya. Salam Ustadz udah. Di mana nih kira-kira? Nah, ayo duduk. Iya, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, duduk. Ya, bener bisa beri kerja. Duduk dah. Ayo kita segera mukadimah dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin apa tong? Amin. Amin. Amin apa tong? Amin. Yang jawab amin, Ustadz doain insya Allah hatinya lapang. Amin. Ngerjain soal jadi gampang. Amin. Mencari jodoh insya Allah jadi gampang. Amin. Amin kalau jodoh, amin kenceng dulu. Padahal mah kagak boleh pacaran dulu bocah mah. Kalau boleh cari jodoh, Ustadz, bukan pacaran, cari jodoh. Saya doain juga tambahin mudah-mudahan yang masih punya pacar putus sama pacarnya. Amin. Loh, amin. Amin. Yang Amin amin juga. yang udah ketahuan kan. Jomblo. Kagak laku. Kagak laku ya. Bener. Iya. Emang bener Ustadz, mohon maaf. Iya. Sekarang anak-anakku yang soleh dan soleha udah jangan pacaran dulu, betul? Betul. Ngapain pacaran bertahun-tahun nikahnya orang lain? Apalagi begini Zat, pacaran nikah, baru sebulan cerai. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Udah begitu pas mantannya nikah diundang lagi ya. Pas diundang sambil nyanyi, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya harusnya. Bocah itu. Udah hafal nih mah. Udah sekarang mah fokus belah. Yang cewek nih dengerin. Jangan tergiur oleh kata-kata manis laki-laki. Dengerin, nih saya kasih
kasih tahu nih wahai wanita, laki itu bohong, mau enaknya doang. Makanya saya nggak pernah mau nikah sama laki-laki. Iya. Tapi saya perlu bantuin bapak-bapak. Ya, boleh. Kalau kagak ada bapak-bapak, Bu, tenang, Bu. Saya pasti sini, Bu. kagak akan bisa ngapa-ngapain. Betul nggak laki-laki? Betul nggak laki-laki? Hidup laki-laki. Ya wanita, jangan mau gara-gara sebuah bunga sama coklat kalian udah jatuh cinta, jangan. Ngomong sama laki-laki, saya nggak butuh coklat, saya butuhnya seperangkat alat sholat. Saya nggak butuh bunga, tapi saya maunya ke KUA. Tapi jangan sekarang, masih sekolah. Lanjut, Ustaz. Kau ngurusin cerai atau kawin lagi? Lanjut Lanjut ya. lagi. Aminin apa? Aminin ya. Amin. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Wa rizqan wasi'ah. Wa bi undang-undang dasar 1945 asasa. Nah lebah ini jangan amin dong. Lu tadi gua suruh amin kagak amin, sekarang disuruh kagak amin dia amin. Orang kagak ngerti artinya kan? Besok upacara bendera gua nyebutin Undang-Undang Dasar 1945, ente jawabnya apa? Amin. Gak pembina Upacara berantakan. Pembina punya lah, kenapa bocah ini ya? Lah emang begitu. Ayo yang amin-amin, yang kagak-kagak ya. Oke? Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Kalah. wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Allah. Allahnya mana? Kita udah capek-capek narik napas ini. Ustadz Firdaus itu udah baca Quran paling bagus itu. Itu paling bagus. Paling bagus itu. Ente kagak nyebut Allah. Yang nyebut Allah Ustadz doain insya Allah. Insya Allah nih, insya Allah ya. Insya Allah dosanya dihapusin sama Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kuat gua bisa. Nyebut Allahnya yang kencang. 1, 2, 3. Tangan saya ngangkat nyebut Allah ya. أرأيت الذي يكذب بالدين Allah. فذلك الذي يدعو اليتيم. Saya malu, suara saya jelek, suara belum bagus, malu saya, Bu. Lanjut, Ustaz. Sweet dulu apa? Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. Bagian saya lanjut alaminya doang ya, tapi apa ya? Nanti dapat pahala. Al-mukarramun wal mukhtaramun, segenap para tokoh masyarakat di lingkungan SMA Negeri 1 Ambon Selatan, bil khusus yang kita hormati, yang kami hormati, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita
yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita Siapa yang namanya yuk? kagak ada contekannya Ustaz dari MC. Bapak Dr. Randes Dokter Haji Rahmat Kusnadi MM. Alhamdulillah. Makanya kenalan dulu sama beliau. Enak ngapalin ya. Tadi baru nanya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Semoga SWT. beliau dikasih kesehatan, panjang umur. Amin. Bu, Pak, kalau punya pemimpin yang doyan ngaji begini nih, beruntung Bu. Jadi nanti kita semua suksesnya bukan cuma di dunia, tapi sampai di surga. Pokoknya kalau punya pemimpin siapapun, kalau dia doyan ngaji, kalau belum mati jadi kubur. Ya belum mati, tapi udah kubur. Jangan ada kubur. Udah berapa dosa kita. Kita doain Bapak Kepala Sekolah kita biar panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya Allah berkah. Amin. Keluarganya tambah soleh solehan. Amin. Istrinya biar bisa solehahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak udah amin aja ya. Yang sama-sama kita hormati segenap para wakil kepala sekolah dari ibu atau bapak wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kurikulum, humas, apalagi itu, apalagi Sapras, aspras, apalagi udah semuanya udah 4 biji doang udah setahu saya. semuanya ya. Dan semuanya dah yang nggak bisa sebutin satu persatu, emang karena emang nggak ada catatannya ya Bu ya. Jadi maafin aja, MC-nya juga kagak ngundang lagi nggak dikasih ke saya. Orang nggak kasih ke saya begitu, contohnya ganti gitu kan amplop gua nggak dikurangin. Ya, udah. Dan saya hormati juga yang lainnya yang nggak bisa disebutin, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru dan anak-anak tercinta. Insya Allah kita semuanya yang kumpul di sini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Amin. Insya Allah bahagia dunia kita dan bahagia akhirat kita. Amin ya Rabbal Amin. Bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan di satu tempat yang insya Allah penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita acara peringatan Hijriah. Hijriah benar ya? Betul Ustaz. Tahun berapa sekarang? 1444 Hijriah yang bertemakan acaranya pada pagi hari ini. Nyok kita lihat sekarang. Oh ada foto kita kan? Gila. Amat. Aja. Kalau kata panitia ini bisik-bisik panitia, antum di foto jelek kan? Di foto jelek. Di sini mah Suai banget. di sini mah alhamdulillah Jelek juga. ganteng. Ini mohon maaf nih kacamata online baru beli. Kacamata online. Sih parah banget. Temanya dengan semangat hijrah, mari kita bangun kehidupan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Ustadz mau kasih yel-yel. Kalau Ustadz bilang Al-Quran, kamu bilang yes, oke? Ustadz bilang Al-Quran, kamu bilang yes. Ustadz bilang Sunnah, kamu bilang yes. Terapkan takbir. Terapkan takbir, oke? Bisa? Bisa? Oh yang di atas jawab bisa? Al-Quran. Kurang kencang. Al-Quran. 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 As-Sunnah. Terapkan. Allahu Akbar. Gitu. Coba sekarang yang berat. Yang kayak tadi, Satu. coba sekali lagi yang kanan ini belum kedengaran ya. Al-Quran. Ya Allah. Neng, belum pada makan kalian Neng ya? Iya, belum minum juga ini kan. Ini antara kedua nih. Belum Iya. makan sama habis dibocorin pacar ini. Iya, benar. Pacaran bener tadi. Yang buat Neng ya, Al-Quran. Ibu sama ibu-ibunya. Semuanya Al-Quran. Terapkan. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman pedoman kita semua, harus jadi tuntunan. Betul? Masalahnya zaman sekarang tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Yang kudunya Al-Quran menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, cuma kita tonton doang. Betul? Dipegang kagak, apalagi dibaca. Betul. Nih. Cuma jadi mas kawin doang gak pernah dibaca. Itu dia. Ditaruh di atas lemari udah setahun kagak dibaca, 2 tahun kagak dibaca. Pas dia mati baru dibaca. Ya, mana Yasin doang yang dibaca. Yasin lagi sama Al-Kahfi.
Jadi kita nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Jadikan awal Hijriah ini semangat kita untuk makin dekat dengan Nih nasihat nih buat kalian semua nih. Wahai pria-pria soleh, kalau nanti kalian sudah sukses, kalian mau nyari calon istri, cari calon istri yang sering baca Al-Quran. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Al-Quran aja diperhatiin, apalagi kamu. Betul? Nih yang wanita, nih dengarkan, wahai wanita yang di atas, siswi-siswi solehah semua dengarkan. Kalau nanti kalian sudah sukses dan sudah siap nikah, jangan mau cari calon suami yang sering ninggalin sholat. Tahu nggak kenapa? Sholat aja ditinggalin, apalagi kamu. Setuju, emang begitu. Begitu tak dudunya mah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Ustaz akan menyampaikan terkait tentang hijrah. Hijrah itu ada dua makna anak-anakku sekalian. Makna yang pertama adalah hijrah dengan makna yang sebenarnya, yaitu adalah intiqalul makani ila makanil akhar. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu namanya hijrah. Tetapi ada juga makna yang lainnya. Apa? Hijrah dari makna yang kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah as-sayyi'ah minas sayyi'ati ilal khairati. Dari perbuatan yang buruk kita berubah kepada perbuatan yang baik, insya Allah. Maka ketika kita bicara hijrah, kita lihat hijrah Nabi. Apakah didatangi atau apakah dia datang ke Madinah dalam keadaan kondisi hari yang siang? Kagak. Dia hijrah dalam kondisi yang suasananya waktu itu malam-malam. Kenapa? Karena kalau siang hari orang kafir Quraisy, dia pasti mengetahui kepindahan daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hijrahnya malam-malam. Hijrahnya malam, kurang kencang. Hijrahnya malam, berarti hijrah itu malam-malam, jalan waktu malam ada seorang perawan sama seorang bujang berantem di jalanan berantem, main putus-putusan. Dia langsung, gua putusin lu sekarang. Oh, gua juga akan putusin lu. Udah lu pulang, dewekan sono. Dia pulang, berangkat malam-malam. Itu dia habis ngapain berarti? Hijrah. Apain? Hijrah. Apain? Hijrah. Dia lagi murid, hijrah lu. Orang habis berantem dibilang hijrah. Habis murid. Maka kalau misalkan kita sekarang tahu hijrah itu tantangannya besar, ujiannya berat, maka kalau kita sekarang makna hijrah secara maknawi ataupun yang lainnya, ujiannya, tantangannya berat. Kita pengen gak pacaran, tapi godaan ada di depan mata. Apalagi kalau udah jatuh cinta. Ya Allah, mohon maaf kalau udah jatuh cinta sampai buat lagu. Berapa lama ku harus nyatakan cinta? Berapa lama ku harus menunggumu? Di ujung gelisah ini aku tak sedikit pun. Namun bagiku masih begitu acuhkan, kau tak mau tahu. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Luka-luka yang ku rasakan, cintaku bertepuk sebelah tangan, namun engkau balas bertahan satu cinta. Bertahan cinta.
Ini nyanyi apa ngaji gue? Itulah ujian kita. Kita pengen istiqomah hijrah, ujiannya ada cinta. Betul apa tidak? Ada orang yang kagak mau hijrah. Ada, Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Dengerin nih. Catat boleh. Ustaz, Pak Haji, mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan dari kita, kuis dia dikasih hadiah ya. Mudah-mudahan karena menyemangati mereka. Minimal pisang satu nggak apa-apa, Pak. Minimal jangan pisang, Ustaz. Itu tuh jeruk Sama anggur. Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada juz yang kelima surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa, pada ayatnya ayat yang ke-97, atau tepatnya halaman di dalam Mushaf Usmani, cari dewek ya, bukan Ustaz Adi Hidayat. Allah mengatakan begini, ini dialog. Di dalam ayat 97-nya di sana ada alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sana dikisahkan, diceritakan, digambarkan di dalam Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dikatakan bahwa ayat tersebut menceritakan antara orang mati yang ogah mau berhijrah dan malaikat yang bertanya kepada mereka, wahai orang-orang yang enggan mau berhijrah, wahai orang-orang yang ogah mau berhijrah, kenapa kamu tidak mau berhijrah? Lalu orang-orang yang itu mengatakan, wahai malaikat, saya ini orangnya lemah, saya ini kagak punya kekuatan. Kalau saya berhijrah nanti bisa-bisa mati, saya ketahuan akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kalau ibarat kata sekarang, kalau ente mau hijrah, ente kagak mau putusin pacar ente bilang, kan kasihan cewek saya. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kalau saya putusin cewek saya, apa kata dunia? Betul apa kagak? Maka kalau ente bicara begitu, tidak ubahnya ente seperti orang-orang kafir ketika itu disuruh hijrah, enggak hijrah ke Madinah. Maka kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah. Kalau kamu mau hijrah, sungguh bumi Allah itu sangatlah luas. Kau bisa tinggal di Mekah, tapi kau bisa hijrah, pindah ke tempat yang lain yang bisa aman dalam melaksanakan syariat agama Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka seharusnya selepas peringatan acara hijrah ini, acara peringatan Muharram ini, yang kemarin pacaran maka putusin dong. Ulangin lagi. Yang hari ini pacaran selepas peringatan acara hijrah ini, maka putusin dong. Dongnya kurang kencang, tong 1, 2, 3 lagi. Maka habis peringatan acara ini, kalau kemarin kita malas-malasan melaksanakan sholat, harusnya kita rajin melaksanakan sholat. Kalau kemarin kita malas untuk melaksanakan sedekah, maka habis peringatan acara hijrah ini harusnya kita rajin sedekah. Paham ini? Paham? Paham? Lanjut tadi. Aduh, takut stroke dong, udah emosi. Tenang. Berbicara hijrah makani yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Ujeng kita, saya teringat ketika Rasulullah ditemani Abu Bakar hijrah, dikejar kafir Quraisy, akhirnya beliau istirahat di rest area. Rest area belum ada dulu ya. Mampir di gua, namanya Gua Sur. Sebelum masuk ke Gua Sur, Abu Bakar ngomong ke Rasul, ya Rasul, tunggu Rasul, saya masuk duluan, saya ngontrol dulu aman apa kagak, ada binatang bos apa kagak. Abu Bakar korek bersih, bener bisa. Lagi bersih Abu Bakar tangannya diantuk kala jengking, kala jengking Arab beda sama kala jengking Indonesia. Arab apa sih kagak gede? Arab ya Bu ya, Arab atau Arab, kala jengking Arab
Abu Bakar disentuh tangannya sama kalajengking Arab, mukanya pucat merah. Rasulullah niat, wahai Abu Bakar, la tahzan, la takhaf, jangan takut, saya nggak takut ya Rasul. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Itu kenapa muka? Ini tangan. Tangan disentuh sama kalajengking, bengkak. Ketika melihat Abu Bakar seperti itu, Rasulullah langsung angkat tangan Abu Bakar, sini Abu Bakar. Tangan ditarik sama Rasulullah, dibacain doa, diludahin, sembuh ludah Nabi. Ludah Nabi. Coba kalau Coba pakai ludah kita. Coba ya, ludah ente. Coba pakai ludah kita, bukannya makin sembuh. Gudigan yang ada, inilah karomahnya Nabi Muhammad SAW. Doanya kabul, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang ulama sampaikan doa arba'in ka doa wali. Doa banyak 4 orang seperti doa wali, insya Allah diijabah, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi di awal guru kita mimpin doa, biar apa? Dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kan orang baru hijrah Ustaz. Kan sekarang lagi fenomenal artis hijrah ya. Yang dulunya pakaiannya seksoy sekarang sudah muslimah. Iya kan Bu ya? Oh gitu. Kenal nggak ente Terry Putri, kenal nggak? Loh, orang jarang nonton TV kan? Bu, Terry Putri kenal nggak Bu? Pembawa acara bola Bu. Oh ya, Bapak Haji kenal aja. Kenal ya? Ustaz temen ini Ustaz. Iya. Itu Terry Putri kan dulu kalau jadi host sepak bola itu kan dia pakainya you can see ya. Iya kan Bu ya? You can see tono pendek, orangnya putih, pantas dia mah Bu. Lah bocah Tambun Bu, bocah Tambun. Bocah Tambun sini, bocah sini. Pakai pakaian kayak Terry Putri, udah menok hitam bulu. Naik motor di depan kita, lah pantatnya kelihatan. Kalau orang putih cakep, lihatnya enak ya Bu ya. Hitam burik naik motor. Orang pantas. Itu Terry Putri Pak, saya pernah duet sama dia. Nih, saya pernah duet Bu, waktu acara di Cikarang Selatan sana, saya pernah duet. Ya Allah Ibu, kata saya, seandainya. Mana? Saya tahu ya, ingat saya tak ingat. Terry Putri ingat apa? Yang cantik, Putih diulangin lagi. Iya. Mana gede banget sepatunya. Sepatu kalau pakai anting gede-gede. Saya mah heran sama ente senang banget gede-gede. Karena antingnya gede Arab banget. katanya apa yang gede kalau Arab semua gede semua ini. Iya, saya baru ingat itu. Iya. Ya Allah, nih Bu, dia hijrah Bu, masya Allah. Saya bilang seandainya dia hijrah dari dulu, kayaknya nggak mungkin itu ada video-video yang kemudian tersebar pakaiannya yang seksi-seksi. Makanya sekarang kalau ibu-ibu yang kagak pakai pakaian yang seksi nyebutnya alhamdulillah. Kagak ngalamin masa jahiliyah, kagak ngalamin masa perbuatan-perbuatan yang kagak baik. Karena apa? Membuka aurat itu adalah bagian dari perbuatan Ada anak Bu baru hijrah, Woi dengerin, Bu. Anak baru hijrah. Datang ajan Bu, Allahu Akbar. Itu kira-kira langsung sholat apa kagak Bu? Wudu dulu Ustaz. Hah? Wudu dulu. Ceritanya udah wudu coy. Kamu ngeledekin Bu. Ceritanya udah wudu nih, udah wudu dia, udah siap-siap. Itu dia lagi nonton sinetron di RCTI, datang ajan Isya. Kira-kira matiin sinetron langsung sholat Isya atau nonton sinetron terus di RCTI ada ikatan cinta? Nunggu iklan. Di RCTI kan ada ikatan cinta tuh kan ya? Ada si Andin, si Aldebaran, si Roy, si Elsa, si Raina, anak kesayangannya, kan begitu ya? Iya kan ya? Apa pemerannya? Kemarin si Andin itu suaminya jatuh dari pesawat, si Aldebaran Bu.
Katanya suaminya hilang, bahkan dikabarin sudah meninggal dunia. Pas itu ada yang ditemukan 3 orang selamat katanya Bu. Salah satunya adalah si Aldebaran. Masuk rumah sakit Aldebaran Ibu. Hatam amat tadi. Apa? Hatam banget ilmu gituan ya. Hatam banget. Emangnya Bu malaikat. Kita juga manusia, ya Bu ya. Cuma waktu itu saya kagak nonton TV. Istri saya malam Jumat dipanggil saya sama istri saya. Abi sini. Itu dipanggil ngapain itu? Kita belajar dipanggil. Saya kalau sebagai istri yang sebagai suami yang soleh kan saya nggak mungkin langsung datang ya, gengsi ya Bu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, lanjut. Abi lanjut. Innaka lana masjid 3 kali baru saya datang. Ternyata istri saya tidak disangka, tidak diduga istri saya sedang nonton TV RCTI. Acaranya adalah Ikatan Cinta. Jadi saya mah kagak nonton TV, saya nemenin istri saya sedang nonton Ikatan. Paham gajinya berapa gitu? Kagak. Tuh, kalau kita hijrah ujian kayak gitu kecil, maka kalau kita datang azan, mendengar azan, berhentiin TV, semua matiin, kita langsung melaksanakan Makanya inilah kenapa Rasulullah pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Apa yang pertama kali dibangun? Masjid. Bukan apartemen, bukan rumah, bukan oyo. Salah sebut gue. Bukan hotel, bukan. Tapi yang dibangun adalah masjid. Kenapa? Karena disitulah sumber keberkahan. Kalau kata Ustadz Ujeng, Kiai Ujeng, masjid apa Ustadz tempat yang paling dicintai Allah. Ahabul bilad indallahi masajiduha. Artinya jadi ada di dalam satu kitab, kitabnya namanya Tankihul Qaul. Itu adalah syarah daripada kitab Lubabul Hadis. Tahu nggak kitabnya apa ya tuh? Tahu nggak yang mana kitabnya? Ora ya, ora. Di dalam kitab tersebut ada satu hadis Rasulullah SAW, katanya begini nih, khairul biqa'i masajiduha wa syarrul biqa'i masajiduha wa syarrul biqa'i aswaquha. Kata Nabi, sebaik-baik tempat di dunia ini masjidnya, dan seburuk-buruk tempat di dunia ini adalah pasarnya. Betul nggak Bu? betul. Tapi sekarang saya mau tanya, senangan berangkat ke masjid apa berangkat ke pasar ibu-ibu? Woi, senangan ke masjid apa ke pasar? Masjid. Woi, kayaknya jujur aja, jujur. Ke mall. Mau tuh pasar, dah pakai mall lagi. Ibu-ibu jangan jarang kan jarang ke pasar, kan ke mall. Ada mall di Bekasi, pakai tulisan bahasa Arab. Tahu nggak Bu, tulisan bahasa Arab mall di kota Bekasi? Bu tahu nggak? Mall yang pakai tulisan bahasa Arab di kota Bekasi, tahu ente? Ayo coba kalau ente ketemu tahu, saya kasih hadiah ente pisang 1 biji aja. Udah lama nggak ke Bekasi sih. Udah lama nggak ke Bekasi. Nggak tahu ente. Ini kalau nggak diundang. Siapa yang tahu mall di Bekasi ada bahasa Arabnya? Siapa yang tahu? Nggak tahu ya? Nih saya kasih tahu. Tasdidnya panjang amat. Dan terserah gua bayar ngaji. Tuh, maka kalau misalkan kita, mohon maaf, hijrah tapi ogah ke masjid, ogah dekat-dekat sama masjid, kayaknya bohong hijrahnya. Setuju apa ora? Setuju apa ora? Maka kalau misalkan besok diajak ke pasar sama laki ibu, jangan langsung mau, jangan. Kenapa? Karena disuruh jual emas ibu, jangan mau. Tapi kalau misalkan ke masjid, ibu datang, mah ke masjid, ayo berangkat. Kenapa? Insya Allah itu menjadi suami yang setia, hanya ibu di dalam hatinya. Amin. Mohon maaf nih Ustaz. Ya, mohon maaf. Ibu-ibu sama bapak-bapak, saya memilih ibu-ibu. Nabi itu 3 kali memuliakan seorang ibu, betul nggak Bu?
Benar nggak Ustaz? Betul. Ketika ditanya sahabat sih kalau salah nggak salah sih tahu hafal hadisnya ini. Coba. Ketika itu Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa yang orang aku hormati muka bumi ini? Siapa? Ibu. Lalu siapa ya Rasul? Lalu siapa ya Rasul? Lalu siapa ya Rasul? Ibu, bapak. Berapa ibunya? Bapaknya? Di rumah? Tanya doang di rumah. Berarti alhamdulillah. Maksudnya itu begitu. Tanya doang di rumah. Parah. Ini melecehkan perempuan namanya Bu. Kenapa ibu 3 tingkat? Karena memang perjuangan ibu begitu dahsyat. Betul. Mohon saja. Dari awal ngandung sampai lahirnya perjuangannya begitu dahsyat. Ketika ngandung. Ya Pak, Ustaz ya. Emang Anda pernah ngalamin ngandung? Alhamdulillah belum pernah Ustaz. Alhamdulillah cerita ngandung lagi. Tapi kalau kita melihat istri kita itu lagi ngandung, apalagi kalau hamil muda itu pengen apa baik Ustaz? Iya benar. Bini saya waktu lagi ngidam tengah malam bangunin saya. Kenapa sayang? Tengah malam, kenapa Neng? Pengen buah pala. Buah pala malam-malam nyari mana Ustaz? Ada di pasar. Pala, tau kan Bu, pala Bu. Istri saya orang Tasik. Kalau di Tasik banyak buah pala. Pas tinggal di Bekasi ngidamnya pala. Bingung tengah malam nyari pala. Akhirnya saya kasih pala yang lain doyan sama saya nggak mau lanjut lah. Ya, saya kasih pala yang lain. Pala ayam. Pala ikan. Alhamdulillah. Pikiran Anda jangan Gitu. nggak boleh. Ini pada traveling semua otaknya. Ini kan udah hijrah, kita harus positive thinking. Ya, oke? Nah, Bahkan ketika istri melahirkan, itu taruhannya 2. Kalau nggak hidup, mati perjuangan seorang ibu. Bahkan seorang ibu rela digunting kulitnya kertas. Betul nggak Bu? Rela nggak Bu? Seorang ibu itu rela digunting kulitnya demi anaknya keluar atau lahir dengan selamat. Betul? Marah nggak? Belum pernah saya ngeliat ibu ngelahirin digunting kulitnya dia marah-marah. Nih gara-gara lu nih, gua digunting. Belum pernah. Makanya kalau makhluk yang paling kuat antara laki-laki dengan perempuan, berarti yang kuatnya laki-laki apa perempuan? Berarti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya akan definisikan kenapa kok bisa kuatan perempuan. Saya belum pernah lihat laki-laki kalau disunat bisa 2 kali, 3 kali. Belum pernah. Bures kan? Benar ya? Bures. Tapi kalau perempuan yang namanya hamil udah 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Betul apa enggak? Tapi sakit enggak Bu? Kalau hamil pas kelahirannya sakit apa enggak? Mohon maaf ya. Tapi lagi, maka yang paling kuat bukan laki-laki, tapi adalah perempuan. Ya gimana kagak sakit Ustaz? Mohon maaf nih, gimana kagak sakit? Iya. Masuk 3 ons keluar 3 kilo. Wah iya makanya 3 on. 3 kecil amat. Bener ya? Ente terlalu vulgar ini. Ya maksudnya gitu. Makanya jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul sampaikan, ulama sering sampaikan kepada kita, al-jannatu tahta aqdamil Ummahat. surga ada di bawah telapak kaki Ibu. Sekarang mau tanya nih, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. Itu maksudnya bahasa kiasan Ustaz. Ya saya nanya nih, kanan apa kiri? Kalau yang namanya abdam itu kan dia bentuknya banyak di telapak kaki. Iya. Jadi dua-duanya. Dua-duanya. Berarti kanan boleh, kiri boleh. Yang Boleh. penting jangan tengah-tengah. Itu surga Bapak lu. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu udah bener lah, emang bener surga Bapak itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Sabar Bu, sabar. Nih, ini kan temanya kita jadikan Quran dan hadis ini landasan. Ini bulannya bulan yang kebaikan. Masih bulan Muharram apa kagak ini? Bulan apa?
lewat ya. Bagian berkahnya masih Bukan ada. orang apa-apa, tapi ini kebaikan hijrah. Di dalam ayatnya kita ada keutamaan nyantunin anak yatim. Kita lihat tadi anak-anak disantuni. Itu kenapa? Karena ada keterangan dari Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram pada bab keutamaan yatim. Kata Rasulullah SAW, an Sahl bin Sa'ad qala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim hakadha wa ashara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Kata Rasulullah SAW yang disanadkan dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan bahwa saya dengan orang yang nyantunin anak yatim seperti ini. Nih, seperti apa? Seperti ini nih. Telunjuk sama jari tengah. Dan tidak ada celah di antara keduanya di surganya Allah Subhanahu. Maka orang yang menyantuni anak yatim berdasarkan hadis Nabi ini, kita nanti akan bareng-bareng ke surganya Allah bareng Nabi Muhammad. Orang afdal salawat yang kencang, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ente cinta nggak sama Nabi? Ente sayang nggak sama Nabi? Ente sayang sama Nabi, ente ikutin apa yang dilakuin sama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis juga Ustaz kalau nggak salah ya. Kata Rasul, man masaha ra'sal yatim falahu likulli sya'ratin marrat 'alaiha. Barang siapa yang mengusap rambut kepala anak yatim, maka setiap rambutnya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Betul Ustaz? Betul. Cuma ada yang nanya Ustaz, kalau anak yatimnya botak gimana itu? Nah ya, Gimana coba itu? anak yatimnya betul suruh tumbuhin dulu. Makanya anak yatimnya digundulin ya. Iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan cinta kita sama Nabi. Ayo salawat yang kencang. Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Usad khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Usad khafiqaini ya muayyad ya majad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kita udah cinta sama Nabi, maka ikutin apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cara makannya dilihat, Nabi Muhammad cara
masalah minumnya dilihat karena apa? Hal kecil kalau kita lakukan karena Allah dan karena nabinya dapat pahala dari Allah Subhanahu. Ini contoh nih. Ini contoh minum yang benar Pak Haji. Contoh Pak Haji. Ustaz. Oh, Ustaz. Ini contoh minum yang benar Bu ya. Contoh Pak Haji. Dan tadi gua mau ngomongin untuk minum. Ini contoh kata Rasul, la tashrabanna ahadukum. Oh iman. Jangan kau minum dalam keadaan berdiri, maka disuruh kita duduk saja. Jadi kalau minum berdiri apa duduk? Duduk. Banyak sunnah-sunnah Nabi. Kalau Ya. masuk WC kaki kiri sampai kaki kanan. Belum kelar gua tata dulu gantian. Belum minum. Gimana sih ente? Agak tahu gua harus. Udah duduk, kata guru saya kalau minumnya ditutup dibuka dulu. Bukain. Bagian yang penting ntar dapat jatahnya. Ya tenang aja, amplopnya buat ente, isinya buat gua. Nih, sudah begitu baca basmalah awalinya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, minum yang benar setelah 3 kali tegukan ngucapin alhamdulillah. Itu yang benar Zat, yang benar. Antum tega banget jangan nawarin yang sampingnya bisa ntar kita Contohin doang. Terus deh, kalau yang salah, contoh begini, ini yang salah nih. Ya, yang salah nih, dengerin, liatin ya yang salah ya. Jangan dicontoh yang begini ya, jangan ya. Jangan ya. Nah itu yang salah, jangan dicontoh. Itu contoh minum yang benar sekarang ente silakan. Contoh minum yang benar gimana saja? Ini bekas antum nih. Iya ambil lagi. Nggak apa-apa nyari berkah. Wajar berkah. Cuma takutnya kena virus kita. Makan jengkol. Ya, jadi kita ini minum juga kalau ngikuti cara Rasul insya Allah jadi pahala. Bahkan, ini pernah dengar nih Ustaz, mohon maaf nih ya. Untuk seorang wanita nyari pahalanya gampang banget. Kalau laki-laki sholat berjamaah setiap langkah jadi pahala penggugur dosa, betul. Kalau ibu-ibu nggak harus ke masjid tuh. Ibu-ibu mah bagusnya sholatnya di rumah bagusnya. Tapi kalau didampingi sama muhrinya, didampingi sama lakinya lebih bagus lagi. Jadi istri soleh, istri soleha, laki soleh, betul. Kalau ibu-ibu pahalanya banyak nih, calon-calon ibu nih. Hai wanita, mau jadi calon ibu nggak? Neng, para siswi mau cari calon ibu nggak? Pengen nikah kan nanti kan? Ya nanti, jangan sekarang, betul? Ya, jadi kalau seorang istri ngasih minum ke suami itu pahalanya besar. Baru cium tangan suami aja, itu kata ulama dalam kitab dikatakan seperti mencium hajar aswad, betul Ustaz? Ya, nyium laki tangan suami itu kayak mencium hajar aswad. Itu kitabnya Uqudul Jain. Uqudul Jain itu kata beliau. Jadi ibu-ibu mohon maaf yang belum punya duit dan maksain pergi ke tanah suci buat cium hajar aswad. Dan sampai berangkat pergi haji, berangkat umroh, jual rumah, jual tanah, pulang pergi haji kagak punya tanah, kagak punya rumah, betul. Tapi kalau kita memang belum mampu, cium tangan laki kita pahalanya seperti mencium hajar aswad. Usek tangan laki itu, usek sampai habis itu. Ya, Cium aja tuh tangan laki cium. iya hajar aswad. Hajar artinya hitam, hajar artinya batu, aswad artinya hitam, batu hitam. Laki pulang kerja, alhamdulillah batu hitam saya pulang, buru-buru cium. Ya, itu baru cium. Apalagi kalau kita langsung nyiapin air. Maka ulama sampaikan ketika kita nyiapkan air, 1 gelas air yang kita siapkan untuk suami kita yang sedang mencari nafkah karena Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya 100 kebaikan. 1 gelas 100 kebaikan. Ibu mau nambah berarti kalau 12 berapa Bu? Kalau 12 berapa? 200 kebaikan. Kalau 3 gelas
300 kebaikan. Ustaz, saya pengen banyak pahalanya, pengen dapat 1000 kebaikan. Siapin ember, bang, minum bang, pokok, palingnya lagi pingsan. Ya, kembung itu. Coba balik, Ustaz. Benar. Ini ngomongin minum nih. Jadi kalau misalkan kita ngikutin Nabi, semua kehidupan kita ikutin Nabi. Betul. Jangan parsial, giliran sholat ikutin Nabi, tapi kehidupannya anti dengan kebiasaan Nabi, itu tidak benar. Ini kita harus menceburkan diri kita ngikutin Nabi semuanya. Fi kulli hayati. Setuju apa kagak? Setuju apa kagak? Setuju apa kagak? Ustaz katakan Al-Quran. Yes. 1, 2, 3 Al-Quran. Yes. Al-Hadis. Al-Hadis. Kalau misalkan kita sudah mengatakan demikian, seluruh hidup kita semuanya ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah. Allahnya dikit banget. 1, 2, 3 Gua ngaji udah kenceng-kenceng, jawabnya pelan. Kalau ngaji digituin, kalau sholawat nyanyi kenceng banget ngikutinnya. Betul, yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin toh? Amin. Allahumma amin. Udah kecapean ya. Ustaz, baik terakhir ini ya, Ustaz, ya udah mau habis kayaknya waktu kita ini. Emang, biarin kita nyanyi aja dulu, biarin. Ya, saya Udah. nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Cuma yang perlu kita ingat bahwasanya di sini katakan dengan semangat hijrah kita bangun kehidupan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berbicara hijrah, banyak ayat Al-Quran yang mengatakan, namun pada kesempatan kali ini dalam surat At-Taubah ayat 20 Allah firmankan. Gimana ayatnya tadi? Bacain aja. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul Gak apa nih? Faizun. Allah. Dalam ayat At-Taubah ini dikatakan ya, ada 3 golongan yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, bahkan mendapatkan kemenangan. Saya yakin kemenangan ini bukan cuma di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang hijrah, yang ketiga orang yang berjihad. Ini hati-hati kalau ngomong jihad, jangan sampai salah paham, betul? Hati-hati jangan sampai salah guru. Yang dimaksud di sini jihad bukan jadi teroris, bukan? Karena kata guru saya, teroris nggak akan masuk surga, betul nggak? Bahaya kalau teroris sampai masuk surga, ntar surga dibom, gimana kita mau kemana, betul? Yang dimaksud jihad di sini adalah untuk kalian siswa-siswi belajar, termasuk di jihad, thalabul ilmi. Man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, berarti dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rajin-rajinlah menuntut ilmu agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan tadi kita sudah bagaimana kemudian kita ngikutin Nabi. Ada yang ini yang pengen kita lakuin tapi kita malas melakukannya. Apa itu coba? Sedekah. Terus Berinfak kita ini malas. Kita pengen nggak ngeluarin infak? Pengen. Kita mau nggak ngeluarin infak? Mau. Tapi kita malas ngeluarin infak. Betul apa kagak? Kadang duit di dompet itu ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang ungu, ada yang. Tapi biasanya di kotak amal yang
yang banyak, yang merah, yang biru, apa yang coklat? Abu-abu katanya. Abu-abu. 2000-an. 2000-an. Melecek banget lagi. Melecek banget ya. Ikan lagi. Ikan. Malah Bu kadang-kadang itu Bu, kalau kita dengerin duit ngomong di dalam dompet, duit ngomong dalam dompet nih, yang 100.000 udah ngomong duluan. Gua yang akan dimasukin ke kotak amal. Kata yang bocah, kagak bakalan lu, cepet kagak bakalan. Emang apa? Lu ntar pakai data. Yang nyengir pengalaman. Sama yang ngomong juga. Yang gocap pengen masuk kotak amal, kata yang 20, lu kagak gocap, lu mah ntar pulsa handphone. Emang begitu? Iya, bener pisan, beliin pulsa handphone gocap. Yang 20 pede banget udah pengen masuk ke kotak amal, yang cepat ngomong. Lu juga sama, coba 20.000 kagak bakalan masuk kotak amal. Emang buat apa lu? Lu mah ntar buat rokok sebungkus. Bener gak Pak? Bener ya? Yang ceban udah pede banget, goceng ngomong, lu juga kagak bakalan ceban. Kenapa? Lu mentar ceban tukang bakso lewat pinggir jalan. Yang goceng udah pede banget saat udah pengen masuk ke kotak amal. Yang 2.000 di pojokan dompet, diem baik. Bener pisan Pak, itu duit 2.000 di pojokan dompet udah kumal, dilecek, dilurusin, bengkok lagi, dilurusin, mencong lagi, dimasukin ke kotak amal. Girang banget 2.000. Alhamdulillah, ternyata gua juga yang masuk ke kotak amal. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Makanya yang paling banyak duit di kotak amal berapa? Berapa? Ini kalau secara pusat ngirimin sholawat kita buat santunan anak yatim, kira-kira ngasihnya 2.000 apa yang mana? 2.000 doanya di pojokan masjid gede banget, banyak banget. Ya Allah, masukin saya di surgamu ya Allah, bareng Nabi Muhammad SAW ya Allah. Kata mereka, najis 2.000 pengen surga. Bapak Panitia mohon izin, kita mau sholawatan. Ustadz kebetulan ada majelis di rumah, dan nanti insya Allah akan ada santunan anak yatim di majelis Ustadz. Ustadz minta santunannya buat pengajian, buat majelis di sana. Kira-kira mau apa kagak membantu sumbangan ini? Mau apa kagak? Mau apa kagak? Jawab, mau apa kagak? Siapkan infak terbaiknya seikhlas.